Selamat datang di kuliah online dasar pemrograman. Kali ini kita akan membahas materi tentang sorting pada array. Pengurutan atau sorting data merupakan proses yang sering dilakukan dalam komputer. Sorting juga dapat dilakukan pada array ketika kita butuhkan. Nah, ada banyak algoritma untuk melakukan sorting. Beberapa di antaranya adalah counting sort, bubble sort, dan selection sort. Apa itu counting sort? Counting sort adalah algoritma pengurutan yang paling sederhana. Prinsipnya adalah mengetahui nilai terbesar dan terkecil dari array terlebih dahulu, lalu menghitung jumlah masing-masing nilai yang sudah diurutkan dari kecil ke besar. Jika diketahui array awal, di sini ada 5 elemen, berisi 5, 3, 7, 8, dan 5. Caranya dengan menyiapkan 2 array tambahan, yaitu array count. Array ini jumlah elemennya adalah nilai terbesar minus nilai terkecil ditambah 1. Dimulai dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Untuk menampung jumlah masing-masing nilai elemen yang telah diurutkan dari kecil ke besar, maka array count berisi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu yang kedua adalah array sort. Array ini untuk menyimpan elemen array awal yang sudah diurutkan, lalu jumlah elemennya sama dengan array awal. Maka array sort berisi 5 elemen. Berikut adalah ilustrasi dari counting sort. Di sini ada array awal, panjangnya 5 elemen. Panjang array sort sama dengan array awal. Array sort masih kosong. Lalu nilai terkecil sama dengan 3. Nilai terbesar sama dengan 8. 3 dikurangi 8. Hasilnya 5 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena bila kita hitung 3 sampai 7 jumlahnya 5. 5 elemen ditambah 1, jadinya ada 6. Lalu hitung jumlah masing-masing nilai, lalu simpan ke dalam array count. Nah, kita coba langkah pertama. Karena array awal pada indeks ke 0 berisi 5, maka pada array count yang berisi 5 kita tambahkan 1. Lalu indeks kedua berisi 3. Karena 3 pada array count di sini ditambah dengan 1. Lalu 7 pada array count ditambah dengan 1. Lalu 8 ditambah dengan 1. Dan 5 ditambah lagi menjadi 2. Dari hasil perhitungan tersebut, maka didapatkan 3 berjumlah 1, 4 berjumlah 0, 5 berjumlah 2, 6 berjumlah 0, 7 berjumlah 1, dan 8 berjumlah 1. Hasil ini akan dimasukkan ke dalam array sort. Dari 3 dimasukkan sebanyak 1 kali ke dalam array sort. 4 dimasukkan sebanyak 0 kali. Lalu 5 dimasukkan sebanyak 2 kali. 6 tidak ada, maka 7 dimasukkan sebanyak 1 kali. Dan 8 dimasukkan sebanyak 1 kali. Lalu berikutnya adalah bubble sort. Bubble sort terinspirasi oleh adanya gelembung sabun di atas permukaan air. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa zat yang lebih ringan dilempar ke atas. Ini adalah ide pengapungan. Metode ini memiliki beberapa tahapan, yaitu melakukan perbandingan dengan elemen terakhir sampai dengan elemen awal plus 1. Di mana jika A array ke X yang sedang aktif lebih kecil dari A array ke X minus 1, maka dilakukan pertukaran. Hal ini dilakukan sampai dengan elemen awal plus 1 sama dengan elemen akhir. Berikut adalah ilustrasi dari bubble sort. Di sini terdapat array A terdiri dari 5 elemen, berisi 50, 10, 40, 30, dan 20. Untuk melakukan sorting, akan dilakukan sorting dengan double loop. Loop pertama disebut loop awal, akan dilakukan looping lagi
di dalamnya untuk membandingkan dari elemen terakhir dengan elemen sebelumnya, dibandingkan satu persatu sampai dengan elemen awal minus 1. Jadi looping akan berhenti pada indeks pertama dibandingkan dengan indeks ke-0. Nah, pada awal kita akan bandingkan indeks keempat dengan indeks ketiga. Karena indeks ketiga lebih besar daripada indeks keempat, maka akan dilakukan penukaran. Begitu pula dengan indeks kedua, karena indeks kedua lebih besar daripada indeks ketiga, maka dilakukan penukaran lagi. Karena indeks kedua tidak lebih besar pada indeks pertama, maka tidak dilakukan penukaran. Sedangkan indeks ke-0 dengan indeks pertama, indeks ke-0 lebih besar, maka dilakukan penukaran. Ini adalah akhir dari loop awal. Maka di loop kedua indeks ke-0 sudah terurut dan akan dibandingkan dari indeks ke-1 sampai dengan indeks ke-4 saja. Perbandingan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu membandingkan indeks ke-4 dengan ketiga, indeks ketiga dengan kedua, indeks kedua dengan ke-1. Langkah awal akan dibandingkan indeks keempat dengan indeks ketiga. Karena indeks keempat lebih kecil, maka dilakukan penukaran. Begitu pula dengan indeks ketiga tidak lebih kecil dibandingkan indeks kedua, maka tidak dilakukan penukaran. Sedangkan indeks pertama dengan indeks kedua, karena indeks pertama lebih besar, maka indeks pertama ditukar dengan indeks kedua. Ini adalah akhir loop kedua, indeks ke-0 dan indeks ke-1 sudah urut, maka akan dilakukan perbandingan lagi sebanyak 2 kali pada loop ketiga, yaitu membandingkan indeks ketiga dengan keempat, indeks kedua dengan indeks ketiga. Karena indeks ketiga tidak lebih besar daripada indeks keempat, maka tidak dilakukan penukaran. Sedangkan indeks kedua lebih besar daripada indeks ketiga, maka dilakukan penukaran. Ini adalah akhir dari loop 3. Indeks ke-0 sampai dengan indeks kedua sudah urut, maka akan dicek lagi indeks ketiga dengan indeks keempat. Apakah karena indeks ketiga dengan indeks keempat, indeks ketiga lebih besar daripada indeks keempat, maka dilakukan penukaran. Ini adalah akhir looping, maka semua elemen sudah terurut. Dari sini dapat kita simpulkan, dengan bubble sort dilakukan looping sebanyak 4 kali, atau looping dilakukan sebanyak jumlah elemen minus 1. Pada looping pertama atau looping awal akan dilakukan looping sebanyak 1, 2, 3, 4 kali atau jumlah elemen minus 1. Lalu pada loop kedua akan dilakukan loop sebanyak 3 kali karena elemen pertama sudah urut. Looping ketiga dilakukan looping sebanyak 2 kali karena elemen pertama dan kedua sudah urut. Looping keempat dilakukan sebanyak 1 kali karena elemen pertama, kedua, ketiga sudah urut, hanya membandingkan elemen terakhir dan elemen sebelum terakhir. Ini adalah kesimpulan dari algoritma bubble sort. Berikutnya adalah selection sort. Ide dari selection sort adalah menghasilkan nilai maksimum array. Prosesnya, nilai maksimum yang didapat ditukar dengan elemen indeks pertama. Nilai indeks pertama diisolasi dan tidak diikuti dalam looping. Proses di atas diulang untuk sisa array dan array akan terurut. Di sini saya jelaskan ilustrasinya. Di sini ada contoh array A berisi 3, 6, 5, 5, 1. Pada tahap awal, kita akan melakukan pencarian terhadap elemen terbesar. Di sini akan dilakukan seleksi di mana array terbesar diseleksi dari array ke-0 sampai dengan array ke-4. Maka didapatkan nilai maksimal yaitu 6. Nilai maksimal 6 ini akan ditukar dengan indeks ke-0. Maka 6 akan berpindah kepada elemen atau indeks ke-0. Nah, 6 karena terbesar maka dianggap sudah terurut. Pada tahap 2 akan dicari lagi nilai terbesar.
Karena nilai terbesar didapatkan 5, maka 5 akan ditukar dengan elemen pertama atau indeks pertama. 5 ditukar dengan indeks pertama, maka 5 akan terurut. Selanjutnya pada tahap 3, mencari nilai maksimal didapatkan 5. 5 berada di elemen 3 akan dipindah atau ditukar ke elemen 2, maka 5 akan terurut. Tahap keempat, ini akan dicari nilai maksimal dari 2 elemen atau sisanya. Didapatkan 3, maka akan dipindah ke elemen 3. Selanjutnya, array akan terurut. Di sini disimpulkan bahwa selection sort dilakukan sebanyak 4 kali pengulangan. Pada tiap-tiap pengulangan, dicari nilai terbesar. Selanjutnya, nilai terbesar akan ditukar dengan elemen awal sampai dengan elemen akhir, sehingga pada tahap terakhir menyisakan 2 elemen, dan pada tahap tersebut akan ditukar sehingga semua elemen akan terurut dari besar ke kecil. Selection sort ini juga bisa diurutkan secara terbalik, yaitu dari kecil ke besar. Caranya mencari nilai terkecil. Sekian materi tentang sorting array. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Terima kasih.